Oke oke, bentar 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 bentar. The woman in the house across the street from the girl in the window. Panjang banget judulnya, mungkin bahasa Indonesianya adalah tetangga seberang rumah gitu. Iya, series terbaru Netflix ini baru saja tayang, kemarin mungkin kalau nggak salah, yang dibintangi oleh Kristen Bell sebagai Anna. Sebelumnya film film ini tuh bergenre, psikologi thriller thriller dan kayak dark comedy gitu. Series ini sendiri tuh, ini pun bercerita tentang Anna atau Kristen Bell tadi. Dia itu adalah wanita lajang, yang kayak depresi gitu, patah hati gitu, dan dia, sangat sering mabuk-mabukan, minum anggur, menenggak pil dan hal-hal semacam itu, dan dia adalah orang yang, agak sedikit tertutup, yang mempunyai kebiasaan minum-minum setiap malam sambil melihat ke arah luar dari jendela, dan pada sampai suatu saat dia tuh kedatangan tetangga baru gitu yang berada tepat di seberang rumah Ana tadi. Nah, dari situ pun dia kayak, merasa ada harapan baru gitu, karena mereka tuh kayak sesama lajang gitu. Dan pada awal-awalnya semua tuh kayak, berjalan mulus banget gitu, mereka, saling kenalan, deket. Ana pun sempat diundang ke rumah, itu tetangga barunya tadi namanya Neil, dan semua berubah saat, Ana tadi menyadari kalau Neil ini ternyata sudah punya seorang pacar. Nah, dia pun merasa kayak, kesal dengan Neil dan pacarnya itu, kenapa Neil nggak cerita kalau dia tuh udah punya pacar gitu, dan sangat, tidak suka dengan pacar Neil tadi gitu. Dan suatu malam ketika Anna sedang bersantai sambil meminum anggur, dia pun, melihat ada pembunuhan tragis dari rumah tetangga barunya itu, dan dia pun langsung refleks menelpon polisi. Tetapi ketika sang polisi datang ke rumah, yang dia yakini ada pembunuhan tadi, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Dan polisi, menganggap Ana tadi sedang berhalusinasi karena dia itu adalah peminum berat dan hal-hal semacam itu. Nah, jadi polisinya tuh nggak percaya gitu sama Ana, gara mungkin dia tuh hanya halusinasi. Nah, dimulai dari situ Ana pun ingin membuktikan kalau apa yang dia lihat tuh, nyata gitu, benar, dia nggak sedang halusinasi. Dia pun, mencoba membuktikan kalau itu memang benar dengan, mendatangi beberapa, orang yang kenal baik dengan, Neil tadi, mulai dari, saudara istri Neil, ke sekolahan anak Neil tersebut, dan hal-hal semacam itu. Dan Ana pun terus, berusaha menggali informasi dan bukti gitu, ingin membuktikan kalau yang dia lihat itu bukan hanya sekedar halusinasinya gitu, tapi itu real, dan dia ingin, kayak membuktikan kalau Neil itu bersalah gitu. Film ini tuh menurut saya cukup seru ya, dan ceritanya tuh, unik lah menurut saya, misteri, pada awalnya film ini tuh saya kira tuh kayak, lebih ke mencekam gitu, penuh dengan kayak, kehororan, apa misterius gitu. Tapi setelah saya, cukup menonton, cukup agak mencerna agak lama, ternyata film ini tuh ya emang, tetap misteri, tetap ada horornya, tapi kayak ada, beberapa dark dark humornya gitu. Ya ada beberapa dark humornya tuh yang berhasil dan menurut saya, dan ada yang enggak gitu. Tapi tetap tetap seru film ini, ceritanya tadi ya penuh misteri, tapi nggak bikin kita bingung gitu, kayak tontonan santai, tapi jangan nonton sama, keluarga saya saranin film ini ya, karena, eee, banyak adegan dewasa dan, hal-hal mengerikan lainnya gitu. Mungkin pada awal cerita atau scan pertama film ini mungkin agak lambat gitu, tapi, tetap kayak dibangun perlahan gitulah. Mungkin kita, pada awal-awal kayak nebak, udah ketahuan gitu ceritanya, paling dia pas kejadian gini-gini paling cuman halusinasi, ternyata, salah gitu, kita nggak segampang itu nebak alur ceritanya gitu, dan setiap episode kayak kita tuh, makin penasaran penasaran gitu, sehingga kita pengen nonton nonton terus, dan akhirnya tuh kayak bikin shock banget emang, sumpah. Ya, dan overall saya, bolehlah rekomendasiin film ini untuk kamu tonton karena, ceritanya tadi yang unik, dan setelah saya baca-baca ternyata film ini kayak parodinya film The Window gitu, tapi saya belum nonton film The Window itu gimana. Tapi walaupun belum nonton, kita tuh tetap dapet ceritanya gitu.
misterinya gitu-gitu, kayak, dark humornya masih masih tetap dapat, ceritanya gitu tetap seru walaupun saya belum nonton, film yang film apa, aslinya gitu. Ya mungkin itu aja review singkat series original Netflix yang satu ini. Menurut saya film ini ya lumayan bagus lah, keren keren keren. Boleh banget kamu coba nonton, dan jika kamu sudah nonton, kamu bisa balik lagi ke sini, menurut kamu series ini gimana? Bisa kita diskusikan di bawah. Dan jika kamu belum subscribe, please dulu tolong bantu subscribe channel ini supaya makin berkembang. Dan jangan lupa juga komen bagusnya, next time saya bahas apa. Dan terima kasih udah di sini, thanks for watching, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.